Apa masih semangat mau berjuang? Apalagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin? Semangat sambil doa ya Allah Pak Wowo, antum udah tua ya, istirahat aja sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitasnya kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies sama Amin, amin ya Allah. Kami sebagai rakyat menuduh bahwa KPU berbuat curang karena hasil keputusan itu harus sesuai dengan CA1 Plano. Setuju? Apapun yang Alhamdulillah hari ini kita bisa berbuka puasa bersama teman KPU bersama ibu. Apa cita apa cuma sih? Dominasi demonya dominasi bungkus. Lagi-lagi kan yang demo ngumpet-ngumpet makan, ngumpet-ngumpet batal puasanya kan, malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 0103 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Dan kami ingatkan bahwa pada hari ini kami rakyat datang ke sini dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kepada Bapak Jokowi bahwa kami tidak terima dengan pesta demokrasi hari ini yang ugal-ugalan. Dan kami meminta dan mengingatkan bahwa tugasnya kalian adalah melindungi, mengamankan semua aspirasi yang akan menyampaikan aspirasi di tempat ini. Jangan sekali-kali kalian gunakan alat-alat bersenjata itu untuk melukai para peserta aspirasi. Jika satu tetes darah, tangan, muka di tempat ini, maka kami seluruh Indonesia akan berdoa untuk minta supaya Jokowi untuk tolak dan pimpinan aksi merapat di bawah. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu, tapi Bawaslu kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong, kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Baik. Saya tanya sekali lagi ya Mas, kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami tahu nggak Mas? Itu aja, jangan kemana-mana. Sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya sudah jawab. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak tahu nggak? Orang tidak. Ya, sudah jawab itu aja. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu nggak? Tentu yang melaporkan lebih. Saya tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, Lexi. Baik. Tahu nggak siapa yang menyuap? Terkait Mas, itu aja. Tahu atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu. Tidak tahu kan? Nah kalau dari 4 pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini, lebih baik dicabut Mas. Baik. Mengakui kesalahan, mencabut juga bukan persata, bukan sesuatu yang aib kok. Saya cabut mungkin. Intinya ya. Nah, setelah ini ya nanti akan saya tanya teman-teman guys. Santai aja Mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu, gitu loh. Wong kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Saya gentleman aja lah. Artinya kalau iya, kalau enggak
Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi, demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Kamu bisa menilai karakter asli seorang calon pemimpin ketika mereka sedang mengalami kekalahan. Kok lucu ya? Paslon dari partai yang menang pemilu adalah paslon yang sama yang berkuar-kuar soal curangnya pemilu. Saya mau kita semua membuka mata dan melihat fakta yang ada. Saya akan jelaskan. Baru-baru ini ramai di sosial media soal pengajuan hak angket untuk menyelidiki proses pemilu yang katanya curang. Apakah ini semua hanya aksi kepepet karena Anda kalah dalam panggung demokrasi? Pemilu itu merupakan hasil keseluruhan dari pemungutan suara, bukan hanya pilpres saja. Hak angket yang seharusnya jadi fasilitas demokrasi seolah-olah hanya mainan yang dipamer-pamerkan. Kalau kita membahas tentang kecurangan, siapa yang pada waktu pemilu sering melakukan serangan fajar untuk mempromosikan paslonnya? Semua bentuk kecurangan dari berbagai pihak sudah tertangkap kamera dan KPU pun sudah mengambil tindakan dengan melakukan pencoblosan ulang di ratusan TPS. Dan sekarang tidak ada satupun bukti kecurangan TSM terstruktur, sistematis, dan masif yang bisa dijadikan dasar pengajuan hak angket di DPR. Pemilu ini sudah kita lewati dengan proses yang adil dan merata. Sekarang sudah saatnya kita fokuskan pandangan kita untuk membangun Indonesia yang lain. Kurang aja Bapak, akuilah kekalahan anakmu. Anakmu sudah kalah, jangan ngeyel menang Pak. Pak, kalian sadar, semua rakyat korban kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah hutang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal, ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan, ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI, dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ibu ada yang percaya hasil KPU selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan, harus lawan. Kita tertipu semua. Kita tertipu, setuju. Lawan semua, lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang membantu kepada lawan yang pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan Tabang Bulu semuanya. Lawan. Ya, merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang
agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah nggak ada hayatnya, nggak ada makhluknya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah. Tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Jujur, pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih. Udahlah, 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Abah benar, Abah benar. Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang 1 putaran. Seandainya 1 putaran gue kira bakal menang-menang tipis kayak 51, 52. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bah itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gue karena posisinya gak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen melawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh, ada posisinya kelihatan gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. 2 hal yang paling malas disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja, itu 3 kata lucu, nggak bisa. Harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu,
aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu tahun sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Sabar. Pak sama Mas Gibran? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Kalau bertemu apa yang telepon? Sudah ketemu Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Karisma. Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang. Karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres, lu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua.
Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kemarin menerima kunjungan Prabowo di Nasdem Tower. Dan menariknya pakai seremonial gelar karpet merah. Waduh, apa nggak kesel tuh militannya Anies Muhaimin ya? Ya, kemudian beredar analisa kenapa Paloh sedemikian cepat menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Lalu juga dengan kecepatan angin gelar karpet merah buat Prabowo ke Nasdem Tower. Nah, analisa yang pertama adalah Paloh itu katanya cuma pura-pura melawan Jokowi dengan mendukung Anies atas usulan Jokowi, itu katanya.
menurut saya kejadian ini memang keterlaluan sih. Istilahnya belum juga kering bibir KPU mengumumkan hasil Pilpres yang dugaan kecurangan struktur ya, itu sangat kenceng, ditambah pasangan Anies yang juga diusung oleh Nasdem masih memperjuangkan keadilan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Lah ini Om Brewok main gelar karpet aja. Dua menterinya kena kasus, menteri dari Nasdem, tapi isu yang beredar Nasdem juga dapat jatah 2 menteri di kabinet selanjutnya. Waduh, menggiurkan ya. Lalu yang ketiga adalah kaitannya dengan kelancaran bisnis. Entah dari ketiga analisa itu mana yang benar, tapi yang jelas terlalu cepatnya Paloh menyerah, kalah dan langsung mesra dengan pasangan yang selama hampir setengah tahun ini dilawan adalah sebuah drama yang membuat rakyat bertanya-tanya. Ya, rakyat bertanya-tanya. Ini drama apa lagi? Ini politik apa lagi? Ini catur apa lagi? Ngeselin ya. Dan jelas saja, pertemuan Prabowo dan Paloh itu jelas banyak banget yang menyayangkan. Kayak nggak ada empatinya gitu melihat pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin baru saja cari keadilan di MK. Nah, mungkin itu alasannya kenapa Om Brewok langsung buru-buru gelar karpet merah buat Prabowo, yaitu untuk sama-sama ikut menikmati kue kemenangan 02. Ya kalau kayak gini ngapain dulu dukung Anies dan Muhaimin? Ya, analisa lain adalah ada dugaan Jokowi menyimpan kartu as untuk menundukkan Surya Paloh. Jadi wajar banget kalau kemudian Om Brewok seperti kehilangan taringnya dan menerima hasil keputusan KPU atas kemenangan Prabowo Gibran. Terutama menurut KPU ada 40 juta rakyat pemilih yang militan memilih pasangan Anies dan Muhaimin. 40 juta orang mendadak kaget. Partai utama yang mengusung Anies Muhaimin mendadak putar balik bahkan sebelum MK bersidang apalagi memutuskan. Emang boleh seburu-buru itu? Wah ya boleh, kan jumlah menteri itu terbatas. Kalau telat bisa-bisa cuma kebagian wakil wamen. Bayangin, udah wakilnya wamen lagi. Gajinya habis buat pesen GoFood atasannya dong. Tadinya saya kira Timnas Amin itu mengajukan gugatan ke MK itu tanpa adanya Partai Nasdem tadinya dengan situasi seperti ini. Hanya tinggal PKS dan PKB gitu sebagai partai pengusung. Tapi kabar dari Anies, Nasdem juga ikut andil menyertakan tim hukumnya untuk bertarung di MK. Loh kok gini? Ya, di pemilu ini kita sudah tidak dapat menghitung pihak-pihak yang mendua. Dan saya meyakini banyak partai yang melakukan ini. Nasdem bisa saja berpolitik dua kaki. Ya namanya juga partai politik masa kini ya. Idealisme itu seolah menjadi barang tabu untuk diikuti. Meski kemudian militan Amin langsung menurunkan bendera Nasdem. Atau malah pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh kemarin itu makin memperjelas sinyal kepergian Nasdem dari koalisi perubahan. Seolah Nasdem sudah nggak mau lagi dicap pendukung utama Anies dan Muhaimin. Dan juga jangan lupa, beberapa bulan lagi sudah masuk musim pilkada. Kalau partai-partai mulai mengkhianati pemilihnya, bisa jadi pilkada nanti rakyat akan gantian menghukum partai-partai yang seenaknya mempermainkan suara kita. Sebagai rakyat jelata, sekarang tinggal kita tanya kepada para ketua umum partai dan juga tim sesnya. Apakah siap menjadi oposisi dengan mempertahankan harga diri? Atau memilih ikut menjilat kekuasaan? Sampai saat ini saya lihat baru PDIP yang dengan lantang menolak hasil pemilu dan menempuh jalan konstitusi untuk perbaikan kualitas demokrasi yang makin rendah ini. Kalau kemudian Nasdem atau PKS mendadak putar balik mengkhianati suara rakyat pemilihnya sendiri, hujan makian kekecewaan publik tidak bisa dibendung lagi. Nah, saya juga meyakini ya, kalau 02 berkuasa, siapapun oposisinya bisa mendapat simpati rakyat yang tidak bisa dibilang kecil. Dan itu modal yang cukup kuat untuk menang di 2029. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI,
dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan